Halo, selamat datang di Serangkai Sound Channel bareng Ko Andiasa dan kita lagi ada di segmen Movie Review. Allah Akbar. Baik, sebelum kita masuk kepada movie review untuk film Kanjab, aku mau ngucapin terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu ini 22 April 2023 ataupun yang menjalankan di hari tanggal 21 April 2023. Tentunya buat kalian semua, mari kita mulai langkah yang baru di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah sebuah langkah awal lagi, kita sudah saling maaf-maafan dan sebisa mungkin menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, oke. Buat kalian nih yang lagi masa Ramadan mungkin banyak ditanyain kapan nikah atau apapun. Mungkin kalian sudah pada kumpul keluarga nih, pada mudik, masih ada hari besok untuk bisa bersilaturahmi. Tapi mungkin juga kalian butuh waktu atau hiburan bareng keluarga, yang salah satunya kalian bisa nonton film Kanjab ini yang lagi tayang di bioskop ataupun Saudina ya. Kalau Saudina kan review udah keluar nih di hari Kamis kemarin, Rabu kemarin. Nah, kali ini aku mau nge-review film Kanjab. Ini adalah salah satu film horor yang sebenarnya nggak aku tunggu, tapi pada saat aku lihat trailernya aku cukup antusias untuk film ini. Oke, langsung aja aku pertama mau ngasih review untuk film Kanjab ini. Karena buat kalian yang belum nonton, ini non spoiler terlebih dahulu. Jadi ini adalah patokan awal mungkin pandangan aku tentang film ini untuk awal sampai dengan mid filmnya, apakah film ini bagus dan layak untuk kalian tonton atau mungkin kalian berpikiran untuk film lain. Jadi kita mulai aja untuk preview film Kanjab ini yaitu. Oke, film Kanjab ini adalah salah satu film horor garapan di Company. Kalau kalian suka film Mumun, Jadi Pocong ataupun Makmum, nah ini salah satu produser sama dan disutradarai oleh Anggi Umbara, setahu gue. Nah, film Kanjab ini bercerita, Kanjab itu apa sih? Sebenarnya Kanjab itu adalah jin yang mengganggu manusia pada saat mereka sholat, atau setan atau jin lah ya gitu. Dan dari premis itu film ini bercerita soal Rahayu yang mana ayahnya itu difitnah sebagai dukun santet gitu. Dan Rahayu ini kemudian banyak mengalami gangguan-gangguan pada saat dia sholat, sampai kemudian menemukan fakta-fakta, banyak fakta gitu terkait kematian ayahnya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan gangguan-gangguan ini kenapa muncul pada diri Rahayu dan menyebabkan banyak kejanggalan-kejanggalan di sekitarnya kan. Dan film ini jujur aja bikin kalian akan serem iya, jantungan iya, bingung iya, ketawa juga iya gitu. Kenapa seperti itu? Karena jujur aja film Kanjab ini adalah film yang paling, menurut aku film paling nggak slow sih, film horor paling nggak slow tahun 2023. Menurutku Saudino lewat lah, kalah lah sama Kanjab ini untuk keseruan nonton barengnya gitu. Kenapa? Karena memang jumpscare-nya kurang ajar banget. Kalau kalian itu tipe yang nggak suka jumpscare atau kalian yang punya penyakit jantung, aku saranin jangan nonton film ini gitu. Karena jumpscare-nya ini kayaknya udah ciri khasnya di Company. Dan di Company itu dari Mamung kemudian dari Pocong jadi Mumun tuh jumpscare agak kurang ajar banget sih musiknya gitu. Walaupun memang ada musik-musik yang menurutku terlalu lebay penggunaannya, tapi masih nyaman lah untuk ditonton. Nyaman gak nyaman lah ya, tapi jujur kalau dari sisi scene horornya, makmum lagi Kanjab ini menurutku bagus sih. Angle kamera kalian bisa nonton aja trailernya, dan menurutku di trailernya aja itu udah menjual banget dari sisi pengambilan gambar dan juga sinematik. Untuk experience penampakannya ini sesuatu yang cukup fresh sih menurutku daripada film-film horor lainnya. Jadi kalian lihat trailer dulu tuh, itu menurutku itu udah cukup menggambarkan gimana film ini akan dibangun secara penampakan dan lain-lainnya. Jadi film ini aku kasih poin mid score aku ada 8/10. Dari sisi cerita itu lumayan bagus, kalian nikmati saja gitu. Walaupun nanti tetap menurutku ini bukan film yang sempurna, tapi untuk sebuah tontonan hiburan keluarga yang pengen nonton experience horror bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, serem bareng-bareng, rame-rame di bioskop, ini salah satu film yang cukup
watchable gitu buat kalian tonton bareng keluarga kalian. Jadi itu mid score aku 8/10. Jadi ini udah cukup gede nih. Menurutku ini salah satu film yang harus kalian tonton minimal sekali seumur hidup deh. Kalau kalian pecinta horor, kalian tonton ini di bioskop karena experience-nya bener-bener nggak bisa kalian rasain kalau kalian nonton di rumah ataupun di home theater gitu. Oke, kita langsung masuk pada movie review aku, dan ini ada spoiler warning buat kalian yang belum nonton tapi kalian masih penasaran sama review aku, nggak apa-apa, kalian bisa lanjutkan ke detik berikutnya gitu. Jadi ini adalah spoiler review untuk film Conjuring. Kita mulai dari alur ceritanya. Seperti tadi yang aku sampaikan ya, alur ceritanya tadi bercerita soal Rahayu yang punya ayah seorang istilah ahli pengobatan yang difitnah sebagai dukun santet. Kalau kalian udah nonton film, kalian tahu apakah dia beneran melakukan dukun santet atau apa gitu. Kemudian ayahnya ini kan dibunuh di depan matanya sendiri gitu, dan si rumah peninggalan lamanya Rahayu ini kan sekarang dimuakafkan jadi musola. Nah, tapi banyak orang yang sholat di situ tuh mengalami gangguan-gangguan mistis gitu, termasuk Rahayu juga. Rahayu pada saat melakukan sholat di musola itu ya banyak banget gangguan, dan gangguannya cukup frontal sih. Hampir tiap dia sholat pasti diganggu gitu. Bahkan kayak yang dia kan sekarang tinggal bersama ibu tirinya dan punya anak gitu, dan ya gangguannya itu benar-benar yang ekstrim banget sih menurut aku ya. Dan nanti akan ada flashback si Rahayu ini, kayak bukan flashback sih, kayak masuk ke dimensi di mana dia bisa melihat masa lalu, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalunya dan sebenarnya apa yang terjadi pada Rahayu ini gitu. Kemudian di sini juga ada Kiai Sentot yang merupakan Pak D dari Rahayu ini, ayah dari ibu tirinya, bapak dari ibu tirinya, yang mana dia ini yang dulu sempat ngebantu si Rahayu meruqyah Rahayu gitu, biar nggak diganggu ataupun karena kan pada saat kesini dia sempat mengalami gejala-gejala mistis ya, yang akhirnya diobatin sama Pak D-nya ini gitu. Nah, sebenarnya film ini banyak menceritakan gimana sebenarnya apa yang terjadi pada kematian ayahnya, siapa yang melakukannya, apa yang terjadi sama Rahayu gitu. Jadi ini akan bercerita fokusnya benar-benar sama si aktor Rahayu ini, aktris Rahayu ini gitu. Dan kita langsung aja, kalau dari sisi yang aku suka, mungkin yang pertama yang aku suka adalah dari sisi aktingnya gitu. Dari sisi aktingnya, aku memang nggak terlalu banyak mengenal pemain-pemain di sini. Aku cuma mengenal dari yang Kiai Sentot tuh yang main di autobiografi. Kemudian sing jadi Rahayu, si Ayu ini kan yang main sebagai Uma di filmnya Mangku Jiwo ya. Kemudian kayaknya aku cuma ngenalin, yang benar-benar aku kenalin mukanya cuma dua ini. Sisanya itu mungkin sering aku tonton tapi aku nggak terlalu familiar, nggak terlalu ngikutin siapa aja karakter-karakternya gitu. Tapi menurut aku dari semua pemain-pemain yang ada, khususnya para lead actor ini udah juara banget sih. Aku asuh jempol banget untuk acting-actingnya, terutama yang jadi Rahayu. Ayu, aku udah memuji dia sih waktu dia jadi Uma di Kuntilanak, itu emang udah sekeren itu. Menurutku dia udah cocok banget jadi lead actor ataupun tapi ini kan kalau sama kan Mangku Jiwo sama ini kan sebenarnya aktingnya kurang lebih sama, jadi karakternya menurutku juga hampir sama sih, yang kayak ketakutan, pendendam segala macam tuh mungkin kurang beda-beda. Jadi aku menantikan pemerannya Rahayu dan Uma ini untuk memerankan banyak karakter-karakter lain ke depannya gitu, karena memang aktingnya sebagus itu. Kemudian yang jadi ibunya Rahayu, ibu tirinya Rahayu juga dapat banget. Kalau Kiai Sentot nggak usah diragukan lah ya, dia kan maksudnya perawakan dia di autobiografi aja udah cocok banget, dan perannya di sini tuh wataknya hampir 11-12, walaupun di sini lebih banyak ngomong daripada di autobiografi ya, sosoknya sebagai Kiai Sentot. Kemudian ini yang aku cukup amazed sama film ini, Anggi Umbara berhasil adalah peran dari warganya, karakter-karakter lainnya gitu. Jadi di sini kan banyak sekali ada beberapa adegan yang mana terlibat warganya itu pada demo ke Rahayu, pengen Rahayu pergilah sama ibu tirinya gitu, meninggalkan itu. Nah, itu kan ada mereka scene marah-marahnya gitu. Nah, itu menurut aku bagus banget sih, dapat banget di sini scene-nya bagian marah-marahnya itu. Kenapa? Karena kebanyakan kan kalau supporting kayak gitu mengundang warga itu, mereka kan bukan aktor-aktor ya, mereka cuma kayak istilah warga yang dibayar untuk ikut berperan, dan biasanya cuma disuruh kayak demo-demo teriak-teriak doang. Tapi kalau di sini itu lebih natural, aku lihat lebih natural, walaupun memang ya kan ada beberapa situ yang awal tuh ya setelah ya di flashbacknya ya waktu bapaknya meninggal itu kan ada tuh warga yang ngerumpul di depan pagar, nah itu memang kurang. Kemudian yang pada saat si bukan tetangga ya,
yang di pasar itu, yang anak perempuan yang di pasar yang ngomongin nyolot itu kan yang scene pertama tuh, habis itu kan di daerahnya tuh, nah itu bagus banget menurutku. Terus yang scene keduanya lagi yang warganya pada demo lagi ke rumahnya sampai kemudian ada sumpah pocong, itu tuh juga bagus banget. Nah ini salah satu trik mungkin ya yang aku lihat, kalau memang menggunakan warga sebagai supporting karakter gitu untuk membangun suasana keriuhan, mungkin bisa di-shoot dari belakang secara keramaiannya. Jadi secara keramaian itu masih bisa dapat, tapi fokusnya itu cukup di 1-2 karakter yang di depan, yang marah-marahnya itu nggak perlu kayak warga ayo. Nah itu tuh biasanya malah justru jadi jelek gitu. Nah di sini itu berhasilnya di situ. Jadi si karakter-karakter utamanya itu cuman yang disorot kayak cuman 1-2 yang di bagian depan dia marah-marahnya, dan yang lainnya itu di belakangnya itu nggak terlalu kesorot, tapi masih kelihatan riuhnya, masih kelihatan ramenya. Nah ini yang bagus banget sih aku menurutku di sini gitu, karakter. Jadi itu kesan demonya itu benar-benar dapat ya. Emang kalau realnya mungkin seperti itu, walaupun mungkin lebih barbar ya, tapi mungkin itu udah cukup sih untuk melihat keramaian ataupun supporting karakter-karakter ini yang akhirnya tidak mengganggu gitu secara kita sebagai penonton yang melihat kejadian itu gitu. Jadi itu aku suka banget. Jadi aktingnya aku nggak usah meragukan lagi, emang aktingnya sudah banyak improve lah dari film-film di company sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau kita ngobrolin yang aku suka lagi itu adalah tadi ya. Tapi sebelum aku ngobrolin cinematic horror, kita ngobrolin cinematic horrornya, aku mau ngobrolin soal scoring musiknya. Aku sebenarnya jarang bahas scoring musik karena aku sebenarnya nggak terlalu paham. Aku biasa hanya bilang musiknya bagus atau enggak, atau sesuai atau enggak gitu. Nah tapi kalau di sini aku benar-benar pengen banget ngomongin soal musiknya ini, karena memang musiknya kurang ajar banget sih. Aku bilang ini musiknya agak kurang ajar ya, karena ya tadi jumpscare-nya kayak tiap mau jumpscare atau tensinya mau dinaikin, kayak volume editing itu kayak dimaksimalin gitu. Jadi kayak suaranya menggelegar banget, kenceng banget, tapi minusnya adalah jadi agak pecah suaranya, agak pecah, agak nggak enak, agak nggak nyaman. Walaupun dari sisi nggak nyaman itu bagus, karena ini film horor kan bisa bikin kita nggak nyaman, tapi itu justru mengurangi experience kita karena kesannya terlalu lebay gitu. Karena penempatannya kadang nggak enak aja gitu, penempatan antara musik yang gede banget sama bagian yang ditampilin secara visualnya kayak gitu. Nah tapi kalau secara jumpscare-nya yang musik, itu sih bajingan banget sih. Maksudnya kalau kita ngobrolin cinematic horrornya, ini kan aku udah bilang ya, ini adalah salah satu yang menurutku cinematic horrornya keren sih. Ada peningkatan lah dari film-film sebelumnya, dan menurutku banyak sub-sub yang bagus di film Kanjab ini gitu. Nah tapi memang akhirnya karena diiringi dengan jumpscare yang begitu menggelegar, akhirnya ada plus minusnya. Plusnya bagus buat bikin kita seru-seruan kaget gitu, karena bener-bener satu studio itu pada kaget gitu tiap ada jumpscare, karena ya emang musiknya nggak slow itu gitu di film Kanjab ini gitu. Tapi sisi negatifnya karena kita itu lebih was-was sama musiknya daripada penampakannya, akhirnya banyak scene yang harusnya itu bisa jadi penampakan, kita itu bisa lebih takut sama scene visualnya, penampakan, tapi kita malah kaget terlebih dahulu sama musiknya, dan akhirnya kita nggak lihat tuh apa yang sebenarnya jadi sosok apa yang ada di sana, karena kita udah terlalu kaget sama musiknya. Jadi itu agak plus minusnya di situ gitu. Aku agak kurang suka film horror jumpscare tuh karena kita udah kaget sama musiknya, akhirnya kita tutup mata, ataupun kita kaget kan refleks, akhirnya mata nggak ngeliat ke layar kan, tapi akhirnya kita nggak bisa tuh melihat apa yang sebenarnya dimunculkan, sosok apa yang dimunculkan. Padahal menurut aku sosok-sosok di sini tuh banyak yang keren, terutama yang kepala gunung tuh yang ada di trailer itu bagus banget. Tapi sayang aku pas scene itu malah nggak terlalu lihat, karena ya udah terlalu dikagetin sama jumpscare-nya itu sih gitu. Jadi itu cinematic horrornya menurutku di sini udah bagus banget, udah banyak peningkatan dari film Pocong Mumun, dan aku harap ini bisa berlanjut untuk film-film di company berikutnya gitu. Nah tapi kalau dari sisi ini ada yang benar-benar bikin aku agak sangat menyayangkan ya, yaitu penggunaan CGI di film ini. Karena film sebenarnya CGI-nya nggak terlalu banyak, tapi itu menjadi salah satu yang krusial di film, yaitu penampakan ularnya. Itu jelek banget, CGI-nya parah. Emang sepanjang film ada yang bagus, sebenarnya kalau dibilang ada yang bagus enggak sih, cuman maksudnya kalau scene-nya itu gelap itu kan bisa disiasati, ularnya itu agak ngeblur, terus agak gelap ya nggak terlalu kelihatan. Tapi kan di sini tuh ularnya warna hijau, nggak nempel sama lantainya, pas jalannya itu aneh banget.
pas keluar dari mulutnya itu menurutku juga masih kurang lah. Jadi kayaknya untuk project-project di company ke depannya sebaiknya kalau mau menggunakan CGI perlu dimatengin lagi ya. Maksudnya ini tuh bikin ngerusak aja sih, ngerusak secara visual aja. Aku jujur aja untuk horornya tuh udah bagus, pengambilan angle video segala macam, penampakan setan-setan itu udah bagus, udah bikin serem. Tapi pada saat melihat CGI ular, kemudian CGI yang lainnya itu jujur ini kualitasnya jelek banget sih sebagai untuk film bioskop untuk CGI seperti itu gitu. Terus yang kedua ada particle effect yang ini aku sempat ngomongin particle effect di film apa ya, karena ini agak nggak enak sih. Jadi ada scene si Rahayunya ini kan pindah ke dunia dimana rumah lamanya itu kan, nah itu ada particle effect kayak bunga-bunga api, kayak daun-daun api itu tuh aneh banget tuh, geli banget lihatnya. Maksudnya kalau mau menggambarkan dunia horor kayaknya lebih bagus pakai tone warna daripada partikel kayak gitu. Partikel aneh banget, maksudnya kenapa ada partikel-partikel api melayang-layang kayak daun-daun gitu itu. Kayaknya ini masih PR lah untuk dikabin untuk masalah CGI dan hal-hal yang berkaitan dengan partikel effect seperti itu. Tapi kalau secara overall emang horornya sebenarnya lumayan dapat sih. Film Kanjab ini seru banget sih jujur. Kemudian kalau dari sisi cerita, nah ini yang agak bikin aku hype di awal sampai pertengahan, tapi mendekati akhir bikin aku ketawa-tawa. Kenapa? Karena kalau dari sisi cerita sebenarnya ini agak menarik ya, terkait warisan kan. Akhirnya kekuatan dari ayah ini kan udah spoiler ya. Akhirnya kekuatan dari ayahnya kan terwariskan ke Rahayu dan ternyata Rahayu itu bukan diganggu, melainkan kekuatan dia akhirnya memanggil tuh hantu-hantu setan-setan yang dulu perewangannya yang ngebantu bapaknya itu ngobatin, akhirnya malah balik ke si Ayu ini gitu. Pengen si Ayu mengendalikan Ayu, ya pengen bareng sama Ayu lagi lah kayak gitu. Dan sebenarnya ceritanya menarik ya, karena di situ ada fitnah kan antara Kiai Sentot sama si mbah-mbah dukun yang tinggal di dekat rukunnya gitu. Terus masalah terkait si Kiai Sentot yang juga mau menguasai hartanya, kemudian ada anak ibu tirinya gitu. Jadi sebenarnya ceritanya mau dibikin kompleks, tapi kalau dipikir-pikir itu banyak banget yang mau aku plot hole dalam artian gini. Si Rahayu kan menduga kalau si Kiai Sentot itu mau menguasai hartanya gitu. Nah sebenarnya nggak masalah mau dikasih kayak gitu, tapi ada satu scene di akhir, bukan di akhir, di pertengahan menuju ke akhir, di pas ketiganya itu diceritain sama si uminya kalau Kiai Sentot tuh orang kaya, dia bahkan di pesantren aja nggak minta bayaran, dia nggak butuh duit kamu, udah. Dan di situ Rahayu akhirnya kayak sadar gitu. Jadi maksudnya kenapa nggak dari awal dia menceritakan hal itu, padahal Rahayu itu kan udah ngomong terkait Kiai Sentot mau menguasai harta itu berkali-kali ke si ibunya kan. Maksudnya hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin film ini agak aneh gitu. Hal-hal yang mungkin ini lebih ke karakternya, hal-hal yang sebenarnya itu bisa diselesaikan lebih cepat, bisa nggak serumit ini masalahnya, tapi menjadi rumit karena karakter-karakter yang di dalamnya kayak tidak mau menyelesaikan masalah ini gitu. Kayak sengaja dibikin ribet aja sih masalahnya. Jadi kayak ini tuh kesalahan mereka sendiri, akhirnya menjadi ribet. Terus yang kedua, film ini tuh kayak akhirnya menggampangkan. Nah ini sebenarnya aku agak ketawa bilang film ini nggak slow. Kenapa? Karena film ini kayak gampang banget matiin atau ngebunuh karakter gitu. Jadi kayak kalau kita senang film kan kita bisa menduga, kayaknya ini nanti bakal diselamatin dah, kayaknya ini nanti bakal masih hidup dah. Ternyata enggak, di film itu kayak bisa aja aku udah menduga kalau si ibu tirinya oke, nanti Rahayu sadar ngebantu ibunya, akhirnya nggak jadi mati gitu. Ternyata mati semua dong, ibunya, ibu tirinya, kemudian adiknya, kemudian si Kiai Sentot pada mati semua. Tapi yang jadi aneh karena setelah itu kayak nggak ada respon, kayak ibunya mati, adiknya mati, itu tuh kan si Rahayu dibawa pergi ke pesantren, tapi di situ nggak ada scene yang menjelaskan kenapa Rahayu itu nggak dicari sama polisi, itu nggak dicari sama warga atau apapun. Terus pas si Kiai Sentot kalah, meninggal pun
si Uminya ini kan dia kayak ngobatin Rahayu dengan ayat kursi atau ya ayat kursi lah ya, semacam itu. Dan ada scene dia itu kelihatan senyum itu, padahal loh suaminya itu baru aja meninggal loh di depan mata dia, tapi hanya karena dia berhasil menyelamatkan Ayu dia masih bisa senyum. Itu aneh aja sih, harusnya di situ tuh mending tetap nangis aja daripada dia kayak senyum kayak. Dan kayak setelah itu pas pemakaman tuh kayak semuanya itu kayak gampang banget, kayak nggak ada ya istilahnya, ya udah waktu meninggal kayak gitu. Dan Rahayunya pun kayak nggak punya beban aja, kayak nggak punya dosa, udah ngebunuh banyak orang. Kayak film ini kayak jadinya secara emosional Rahayunya agak aneh ya. Dan juga ceritanya tuh saking riwahnya nggak bisa ditebak ini kapan kelar. Jadi kukira oke, bentar lagi mau kelar, nah ini udah selesai, udah dibawa ke pondok pesantren, ternyata belum kelar dong, masih banyak banget scene-scene setelah itu gitu. Jadi kayak jadinya film jadi nggak bisa ditebak. Tapi dari sisi in the bad way, dalam hal jeleknya, karena jadi berantakan menuju akhirnya. Jadi kayak keblinger mau dibikin ending, tapi mau dibikin kayak endingnya itu yang grande banget, tapi malah jadi jelek gitu. Makanya aku secara story itu suka awal sampai ke mid, tapi pas mid ke akhir itu banyak repetisi, banyak pengulangan cerita yang akhirnya kayak bikin ribet sendiri film ini gitu. Jadi mungkin itu kali ya untuk film Kanzab. Jadi kalau kesimpulan aku untuk film Kanzab ini tetap salah satu film yang harus kalian tonton sih selama saya tayang bioskop, karena jujur experience-nya. Tapi kalau bisa nontonnya bareng-bareng, karena ini adalah salah satu film yang secara experience itu wajib banget buat kalian tonton rame-rame gitu. Karena ya tadi ya, jangan kan buat ketawa bareng-bareng, buat kaget bareng-bareng, ini keren banget gitu. Dari sisi cerita menurut aku ini potensial banget menjadi bagus dengan fitnah-fitnahnya seperti itu, tapi akhirnya berantakan memang di sisi menuju akhirnya. Menurutku di menuju akhirnya berantakan, logikanya akhirnya banyak yang miss juga di film ini, walaupun padahal awalnya bagus. Terus ada karakter yang memang akhirnya disia-siakan. Itu ada love interestnya kan, si tukang panggul itu. Nah itu kan awalnya udah bagus tuh, dia udah ada pendekatan ke Rahayu, kemudian dia yang menengahi antara warga dan Rahayu, tapi ternyata di film ini kayak nggak guna gitu. Dan muncul-muncul di akhir itu sebagai kayak penutup doang, dan menurut aku nggak ada impactnya karakter ini, akhirnya terbuang sia-sia aja si karakternya ini gitu. Jadi itu dari sisi cerita ya, tadi aku bilang ya ini film agak keblinger. Dan sekali lagi ini aku peringatin, kalau kalian itu penyakit jantung lebih baik jangan. Kalau teman kalian udah punya penyakit jantung jangan diajak nonton film ini beneran, sumpah, karena ini bikin kagetnya separah itu gitu. Jadi aku aja akhirnya nggak bisa menikmati karena apa ya, kita selalu was-was sama musiknya menggelegar itu sih. Jadi bukan was-was sama penampakannya, tapi lebih kepada musiknya gitu. Jadi untuk film Kanzab ini aku kasih 7,5/10. Ini jujur menurutku 7,5/10 itu masih cukup gede gitu untuk film sekelas Kanzab untuk di company ini. Tapi ini buat jujur apa ya, seneng aja sih aku nontonnya untuk film Kanzab ini. Bahkan harusnya ini bisa lebih gede daripada Seudino kalau saja penceritaan di akhirnya nggak seberantakan itu. Jadi oke, mungkin itu aja. Kalau kalian udah nonton Seudino, ini bisa menjadi alternatif buat tontonan kalian, atau kehabisan tiket Seudino kayak gitu. Dan atau mungkin kalian nggak suka sama cerita Seudino, ya ini salah satu alternatif juga untuk film horor Indonesia yang lagi tayang di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa besok atau lusa aku akan nge-upload komparasi antara cerita Seudino versi film dan versinya ceritanya Simple Man gitu. Karena ternyata pada saat aku baca tracknya itu banyak banget yang dirubah dari versi ceritanya, dan itu akan jadi plus minus untuk versi filmnya. Apakah skor aku tetap di 8/10 untuk Seudino, atau aku berkurang, atau bahkan justru akan bertambah. Jadi nantikan konten berikutnya di Serangga Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe masih bersama dasar. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.